tersangka pembunuhan terhadap Juwita sempat mengirim uang kepada keluarga korban. Oprik jembatan Desa Rantau Bujur, Kabupaten Tapin, amblas. Bawaslu Banjarbaru buka posko pengaduan dan pengawasan PSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Saudara Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini edisi Selasa 8 April tahun 2025. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Mela Azani, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, saudara, sehari setelah jurnalis perempuan Juwita meninggal dunia, tersangka Jumran sempat kirim sejumlah uang kepada keluarga Juwita. Uang ini diduga sebagai salah satu strategi Jumran untuk menutupi keterlibatannya dalam kasus pembunuhan. Usai menjalani pemeriksaan saksi di Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Pomal Banjarmasin melalui kuasa hukumnya, keluarga korban Juwita, jurnalis perempuan asal Banjarbaru yang dibunuh oleh oknum TNI AL Jumran, mengungkapkan sempat dikirim sejumlah uang oleh tersangka Jumran dan keluarganya. Pengiriman dilakukan secara bertahap melalui transfer bank ke satu rekening milik kakak korban. Pemberian uang ini diduga sebagai bentuk bela sungkawa dan salah satu strategi Jumran untuk menutupi keterlibatannya dalam kasus pembunuhan. Setelah korban ditemukan meninggal itu, si tersangka ada menyampaikan bentuk uang bela sungkawa lah untuk menyampaikan. Nah, penyampaian uang bela sungkawa itu dari tersangka dan juga dari orang tuanya tersangka. Kalau nominalnya yang kami dapati berdasarkan bukti itu adalah dengan total 2 juta, yang masing-masing 1 juta dari tersangka, 1 juta dari korban, dari orang tua tersangka. Barangkali juga sebagai alibi tersangka untuk menutupi atau dia ingin turut berbelasungkawa. Berbelasungkawa karena meninggal aja. Betul. Keluarga korban tidak akan menggunakan uang tersebut dan berencana mengembalikannya melalui pihak penyidik. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Tapin membuat oprik jembatan Desa Rantau Bujur, Kecamatan Bungur mengalami amblas dan jalan tidak bisa dilalui. Saat ini pihak BPBD Tapin, relawan, masyarakat, dan TNI Polri membuat jalan darurat. Tingginya curah hujan di Kabupaten Tapin selama sepekan terakhir ini membuat salah satu jalan di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Bungur amblas. Hal ini dikarenakan oprik jembatan yang tidak kuat menahan derasnya aliran air sungai sehingga membuatnya amblas. Akibatnya transportasi masyarakat Desa Rantau Bujur terganggu, dikarenakan ini menjadi salah satu jalan masyarakat. Masyarakat bersama TNI Polri dan BPBD Tapin lakukan pembuatan jembatan darurat untuk dapat dilalui kendaraan roda 2. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tapin Ahmad Sofyan mengatakan, untuk kerusakan jembatan dikarenakan oprit jembatan amblas terbawa aliran sungai sehingga jembatan terputus. Kita sudah berontek ke daerah Desa Rantau Bujur, Dusun Limana, RT 05 di Kecamatan Bungur. Kita proses kemarin keadaannya tidak bisa dilalui roda 4, tapi roda 2 bisa dilalui. Kita sudah koordinasikan dengan Kepala Dinas PO dan Kabid Bina Marganya juga kita koordinasikan di sana keterkaitan dengan jebolnya opretnya jembatan yang ada di Dusun Limpana. Tindak lanjut saat ini gimana, Bang? Apakah ada darurat atau gimana tuh? Kalau sekarang nih ya dianggap darurat karena bisa dilalui roda 2 dan pejalan kaki aja. Warga diimbau agar dapat berhati-hati pada saat melintas di Kecamatan Bungur karena dikhawatirkan sisi lain jembatan juga ikut amblas. Resmob Satreskrim Polres Tapin berhasil mengamankan 6 orang tersangka pelaku curanmor. Satu di antaranya merupakan anak di bawah umur berusia 17 tahun.
Selama 15 hari pelaksanaan operasi jaran, Resmob Satreskrim Polres Tapin berhasil mengamankan 6 tersangka curanmor. Selain mengamankan tersangka, aparat kepolisian juga mengamankan 6 barang bukti kejahatan, yakni sepeda motor roda 2. Dari 6 tersangka tersebut, 1 orang merupakan anak di bawah umur. Untuk target operasi sendiri, ada 2 orang tersangka dan non-target operasi sebanyak 4 orang. Wakapolres Tapin Kompol Aunu Rozak mengatakan, selama 15 hari ada 6 tersangka curanmor yang diamankan, bahkan ada anak berusia 17 tahun yang terlibat pada saat pencurian. Jumlah target dalam pelaksanaan operasi kemuliaan jaran hitam 2025 itu sebanyak 6 orang, ya, yang terdiri dari 4 orang TO yaitu target operasi dan 2 orang non TO atau non target operasi. Selanjutnya jumlah tersangka, ya, dari yang selama operasi kemuliaan jaran hitam 2025 sebanyak 6 orang juga, sehingga target terpenuhi 100%. Ya, karena tadi target 6 dan selesai juga 6, jadi tercapai 100%. Selanjutnya untuk jumlah barang bukti berupa kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 4 unit, ya, nanti bisa. Selanjutnya tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Informasi terkait puncak arus libur lebaran di bandara akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata Katulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian, yang kedua itu batu akik untuk kesehatan, yang ketiga jamrud kebijaksanaan, yang empat batu sapir itu kemakmuran, rubi merah delima untuk keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Ya, saudara, pasca libur lebaran, puncak arus balik di Bandara Syamsuddin Nur Banjarbaru sudah mulai terlihat. Kepadatan ini terjadi seiring dengan arus balik penumpang yang kembali ke kota asalnya untuk menjalankan aktivitas bekerja dan kembali ke sekolah. Puncak arus balik libur lebaran yang diprediksi pada tanggal 7 April 2025 di Bandara Syamsuddin Nur di Banjarbaru sudah mulai terlihat. Berdasarkan pantauan antrian penumpang pintu keberangkatan di Bandara Syamsuddin Nur, sejak tanggal 5 April hingga kini, terpantau ramai dibanjiri penumpang dan tetap kondusif. Kepadatan ini terjadi seiring dengan arus balik penumpang yang kembali ke kota asalnya setelah libur Idul Fitri. Penumpang asal Surabaya, Mega mengaku dirinya telah usai menikmati liburan di Kalimantan Selatan dan akan kembali ke tempat asalnya yakni kota Surabaya untuk kembali menjalankan aktivitas. Meskipun memilih tanggal penerbangan pada arus balik lebaran yang cukup padat, Mega tetap mendapatkan harga tiket pesawat murah yaitu Rp800.000 sebab dirinya telah membeli tiket pada jauh hari sebelumnya. Mau ke Surabaya, kita mau pulang mudik, kan liburan ke Banjarmasin. Berarti mau kembali ke rumah asalnya ya? Hari ini tuh terakhir liburan, jadi besok Seninnya itu udah kembali kerja lagi.
Oh, tadi tiketnya dapat pesawat harga berapa? Sekitar 870. Seperti halnya dengan penumpang tujuan Jakarta, Aulia juga mengatakan bahwa hari libur telah usai, sehingga dirinya akan kembali menjalankan rutinitas serta anak-anaknya pun akan kembali ke sekolah. Dirinya pun juga mendapatkan harga tiket yang lebih murah dibanding pada tahun lalu, yakni sebesar Rp900.000. Mau ke Jakarta, habis mudik di Banjarmasin. Masuk kerjanya besok sih, jadi sengaja biar puas di kota kelahiran dulu, jadi pulangnya hari ini. Kemarin kita udah beli dari H plus berapa bulan puasa gitu, nggak dapat harga sekitar 900-an. Harganya turun ya? Turun sekitar 200.000-an, karena biasanya ke Banjarmasin kan antara 1.1 atau 1.2. Diketahui dalam 2 hari terakhir, tercatat lebih dari 20.000 penumpang tiba dan berangkat di Bandara Syamsuddin Nor, dengan jumlah pergerakan pesawat sebanyak 139 movement. Sosialisasikan pemungutan suara ulang Pilwali Banjarbaru. KPU maksimalkan peran badan ad hoc di semua tingkatan dalam upaya tingkatkan partisipasi pemilih PSU Pilwali Banjarbaru. KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kota Banjarbaru terus berupaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang atau PSU yang akan digelar pada Sabtu 19 April 2025. Salah satunya dengan memaksimalkan peran badan ad hoc dari tingkatan panitia pemilihan kecamatan atau PPK, panitia pemungutan suara atau PPS, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk mensosialisasikan pelaksanaan PSU Pilwali Banjarbaru pada 19 April 2025 mendatang. Anggota KPU Kalimantan Selatan Fahmi Faila Sofa mengatakan, dalam pemungutan suara ulang ini KPU menargetkan partisipasi pemilih dapat meningkat dari Pilkada 2024 lalu. Target angka, kita tidak menetapkan target angka, tapi kita berharap di PSU Kota Banjarbaru yang nanti dilaksanakan pada hari Sabtu 19 April 2025, angka partisipasinya lebih meningkat lagi dibanding partisipasi pemilih di 27 November 2025 yang 2024 yang lalu. Ya, kita berharap di angka 75 atau 80% lah angka partisipasi pemilih di Kota Banjarbaru di PSU 19 April 2025 nanti. Selain itu, KPU Kalimantan Selatan juga melakukan sosialisasi melalui media luar ruang. Beberapa spanduk besar telah dipasang di sejumlah titik strategis guna mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 19 April 2025. KPU Kalsel berharap masyarakat Banjarbaru dapat berpartisipasi aktif dalam PSU Pilwali Banjarbaru mendatang dengan datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Intensifkan pengawasan saat PSU, Bawaslu Banjarbaru buka posko aduan masyarakat. Bawaslu masifkan patroli sasar praktik politik uang. Badan Pengawas Pemilu Banjarbaru membuka posko aduan masyarakat sepanjang proses tahapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilwali Banjarbaru 19 April 2025 mendatang. Posko ini ada di kantor maupun sekretariat Bawaslu di tiap level dan jenjang. Selain posko aduan, Bawaslu Banjarbaru juga intensif melakukan patroli dengan menyasar lokasi rawan dan mengantisipasi terjadinya praktik politik uang di wilayah Kota Banjarbaru. Anggota Bawaslu Banjarbaru Bahrani mengatakan, pihaknya juga masif melakukan pencegahan pelanggaran dengan cara menginformasikan setiap tahapan. Setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan tahapan pemungutan suara ulang Pilwali Banjarbaru. Bentuk mitigasi kita yang jelas adalah satu, intensif menginformasikan setiap tahapan atau setiap pengawasan yang kita lakukan berdasarkan tahapan pemungutan suara ulang yang ada di Kota Banjarbaru. Itu sudah kita lakukan di laman media sosial kita. Yang kedua adalah memaksimalkan patroli pengawasan. Maka kemarin kita baru saja terbentuk Panwascam dan itu nanti akan sampai ke pengawas TPS kita. Jajaran inilah
berdasarkan jenjang levelnya itu yang kita maksimalkan untuk patroli pengawasan terkait dengan potensi kerawanan. Salah satu contohnya ketika PSU ini kan kerawanan yang pasti ya itu terkait adanya aktivitas money politik maupun ada kegiatan-kegiatan kampanye pada saat PSU ini. Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu Banjarbaru berkomitmen untuk mengawal jalannya PSU Pilwali Banjarbaru agar berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu tidak segan-segan menindak pasangan calon yang melakukan pelanggaran pada saat PSU Pilwali Banjarbaru 19 April 2025. Sementara itu, Saudara, jelang pemungutan suara ulang, KPU Kalimantan Selatan memasang alat peraga sosialisasi pasangan calon di sejumlah titik di Kota Banjarbaru. Alat peraga ini memuat gambar pasangan calon melawan kolom kosong. Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan mulai memasang alat peraga sosialisasi atau APS berupa spanduk sosialisasi yang difasilitasi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU 19 April 2025 mendatang. APS ini memuat gambar calon tunggal pasangan calon Lisa Halabi Wartono bernomor urut 1 akan bersaing dengan kolom kosong dengan nomor urut 2. Spanduk sosialisasi pelaksanaan coblosan ulang alias PSU Pilwali Banjarbaru ini nampak sudah terpasang di beberapa sudut jalan yang terlihat mencolok dilihat warga. APS tersebar pada 20 kelurahan dan 5 kecamatan sekota Banjarbaru. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin, Farid Azmi mengatakan, di kecamatannya terpasang 5 APS dengan rincian 1 di kecamatan dan 4 lainnya di masing-masing kelurahan. APS ini terpasang di titik yang dinilai strategis dan sering terlihat oleh masyarakat. Selain pemasangan spanduk sosialisasi, setiap anggota PPK dan PPS di kelurahan juga melakukan sosialisasi pencoblosan di TPS pada 19 April di kanal media sosial. Pemasangan di kelurahan di kecamatan 1, kemudian setiap kelurahan itu 1 di posisi tempat strategis yang bisa diakses oleh semua orang, jadi biar sosialisasi itu makin matang. Antaranya salah satunya adalah sosialisasi berdasarkan hasil keputusan MK untuk PSU supaya masyarakat lebih bisa masyarakat datang ke TPS untuk melaksanakan suaranya. Kecamatan dan kelurahan PPK dan PPS yang memiliki sosmed untuk diaktifkan kembali untuk sosialisasi di tingkat sosmed. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilihan dalam PSU yang akan datang. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan PSU dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat Banjarbaru dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Saudara, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Dan laporan hari ini disampaikan Bribda Tesalonika Angelida dari Satlantas Polres Tanah Bumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa 8 April 2025, sekarang saya sedang berada di Jalan Transmigrasi, tepatnya di Jalan Bundaran Kodeko. Dapat kita lihat bersama, arus lalu lintas di sini terpantau cukup ramai namun tetap lancar. Dan jalan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Karena bertepatan dengan masa aktifnya para masyarakat yang sudah melaksanakan libur lebaran. Dan kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati, mengutamakan keselamatan dan juga membawa surat-surat kendaraan. Sekian dari kami, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Bumbu, Polantas Banua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Informasi menarik lainnya akan kami sampaikan usai jeda, tetaplah bersama kami. Mengenal orang Banjar, tak harus mendatangi setiap sudutnya.
Pasar apung merupakan etalase sederhananya. Menyusuri Pasar Apung Lok Baintan bukan saja tentang menikmati keunikan orang Banjar. Lebih dari itu, Pasar Apung Lok Baintan merupakan warisan sejarah masa lampau yang menjadi saksi perubahan peradaban. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Bupati Tapin Iyamani lakukan panen raya padi varietas IP200 di Desa Timbaan. Pemerintah daerah berkomitmen akan menjadikan Tapin sebagai daerah ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, pemerintah Kabupaten Tapin ikuti panen raya serentak di 14 provinsi di Indonesia. Pelaksanaan panen raya di Kabupaten Tapin difokuskan di Desa Timbaan, Kecamatan Tapin Tengah di lahan seluas 350 hektar dengan jenis padi IP200. Selain melakukan panen raya, Bupati Tapin juga mendengarkan keluhan para petani, salah satunya masalah pengairan. Bupati Tapin Iyamani mengatakan untuk mendukung para petani, pemerintah daerah pada tahun ini akan membuat irigasi sehingga petani dapat tanam dan panen 3 kali setahun. Ya, masih lagi dibicarakan nih, karena ada nambal keras, ada hendak larang harganya. Insya Allah karena ini bisa selesai. Sekitar 50 meteran lagi yang belum. Selesaikan tahun ini juga kapan nantinya Pak? Harus selesai. Pak, untuk petani yang mudah-mudahan dalam artian petani kita tetap terus konsisten bertani dan pemerintah daerah dan pusat siap membantu. Ketua DPRD Tapin Ahmad Ridwan Syah mengatakan, selama kepentingan untuk ketahanan pangan, sebisa mungkin permintaan petani akan ditindaklanjuti. Artinya samalah seperti pemerintah daerah, kita selalu mensupport kegiatan yang dalam pertanian, terutama mungkin di sisi lain ada di dalam perikanan, perkebunan, tapi karena saat ini temanya pertanian kita menyesuaikan. Untuk diketahui, luas lahan di Kabupaten Tapin saat ini seluas 31.307 hektar dan luas tanam padi di Kabupaten Tapin mencapai 60.000 hektar. Dikarenakan ada beberapa wilayah di Tapin yang tanam bisa sampai 3 kali dalam setahun. Ketua Brigade Pangan Karya Muda di Desa Pancakarya Barito Kuala semakin semangat meningkatkan penanaman padi. Menyusul adanya bantuan alat mesin pertanian dan kemudahan pupuk dari pemerintah pusat dan Provinsi Kalimantan Selatan. Adanya bantuan alat mesin pertanian Al-Sintan dan penyediaan lahan pertanian serta kemudahan memperoleh pupuk untuk pertanian, khususnya padi, menjadikan motivasi kuat para petani muda yang tergabung dalam Brigade Pangan. Seperti yang diakui Ketua Brigade Pangan Karya Muda Desa Pancakarya Alalak Kabupaten Barito Kuala, yang kini semakin termotivasi untuk meneruskan profesi sebagai petani muda. Sekaligus mewakili generasi penerus ya petani milenial ini sangat bangga, senang ya kan, karena dengan adanya Al-Sintan ini bagi saya pribadi bisa mendongkrak sekaligus meningkatkan produktivitas. Nah, hasil dari produktivitas itu Pak. Pada panen serentak di 14 provinsi, termasuk di Desa Pancakarya Barito Kuala ini, juga diserahkan berbagai bantuan dari Kementerian Pertanian dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 8 miliar rupiah lebih. Baik Al-Sintan, bantuan jalan pertanian, dan berbagai bimbingan teknis. Bantuan ini diserahkan PLT Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Husnain dan PLT Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Saripudin kepada perwakilan petani dan Bupati Barito Kuala. Ada panen raya serentak 14 provinsi di Indonesia, di mana dipusatkan di Majalengka oleh yang akan dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, untuk Kalimantan
Kalimantan Selatan kita dipusatkan di Desa Pancakarya, Kecamatan Alalap, Kabupaten Barito Kuala. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana lahan pertanian di sini sangat luas, dan dari laporan dari Kadis Pertanian bahwa tahun ini itu sudah ada 1 juta lebih hasil panen kita ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau kita optimisasi lahan yang ada ini, sehingga harapan kita lebih baik lagi. Itu yang sangat baik bahwa Kalimantan Selatan kebetulan Kabupaten Barito Kuala yang salah satu mewakili. Nah, ini adalah salah satu penghargaan yang sangat besar dan sangat tinggi buat Kabupaten Barito Kuala. Kita sebagai pelatih dan Barito Kuala bertanggung jawab penuh dan menjaga sebaik-baiknya untuk menjaga bahwa ketahanan pangan di Kalimantan Selatan ini menjadi ketahanan pangan yang terbaik. Dengan adanya bantuan ini diharapkan para petani di Barito Kuala semakin meningkatkan produksi pertanian antara 2 hingga 3 kali panen dalam setahun. Pasca libur Lebaran, pemohon SIM di Polres Kota Baru membludak. Hal ini terlihat dari animo masyarakat yang datang dalam pengurusan SIM. Hari pertama pasca libur Lebaran, sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Kota Baru dipadati pengunjung. Pengunjung didominasi warga yang ingin membuat maupun memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Membludaknya pemohon SIM diungkapkan Kanit Regiden, Satuan Lalu Lintas Polres Kota Baru Ibtu Mayasari. Pada hari biasa jumlahnya rata-rata hanya berkisar 10-15 orang. Namun setelah libur Lebaran, peningkatan terjadi antara 3 hingga 4 kali lipat. Guna memastikan pelayanan berjalan lancar, antisipasi sudah dilakukan dengan memperhatikan koneksi internet hingga menyiapkan genset. Melaporkan untuk situasi pemohon SIM pada hari ini pasca Lebaran dapat terpantau yaitu meningkatnya yang dari biasanya pemohon SIM hanya berjumlah 10-15 orang, sedangkan pada hari ini pelayanan hari pertama buka pemohon SIM mencapai 40-45 pemohon. Kemudian kami juga dari Satuan Lalu Lintas antisipasinya dengan pemohon membludak ini, kami menyiapkan jaringan, kemudian memperhatikan jaringan supaya tetap lancar, kemudian menyiapkan genset apabila terjadinya pemadaman listrik. Salah seorang pemohon SIM, Saniah, mengatakan ia baru menyadari masa berlaku SIM-nya hampir habis. Karena itu, ia bergegas melakukan perpanjangan setelah pelayanan kembali dibuka. Yang besok mati, tapi hari ini lulusnya. Biasanya kan ini sebelum tanggal mati SIM itu harus di bulan yang sama biasanya. Jadi kalau lulus bulan Maret kayaknya harus bisa. Kalau dari 1 April bisa kebetulan kan pas cuti Lebaran. Jadi pas hari ini sehari sebelum expired. Sementara itu, Polres Kota Baru mengimbau pemegang SIM yang habis masa berlakunya pada masa libur Lebaran lalu untuk segera mengurus perpanjangan. Dispensasi waktu diberikan untuk perpanjangan SIM mati tanpa perlu membuat SIM baru yang berlaku sejak tanggal 8 sampai 15 April 2025. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Hari pertama layanan pajak kendaraan di Banjarmasin pasca libur Lebaran dipadati warga. Meludaknya warga membayar pajak ini dikarenakan memanfaatkan dispensasi keterlambatan pembayaran saat libur panjang di hari pertama pasca libur panjang. Warga pemilik kendaraan bermotor baik roda 2 dan roda 4 memadati seluruh layanan pembayaran pajak kendaraan di Banjarmasin. Dari penuturan Kepala UPPD Banjarmasin 1 Ani Hanisa, hari pertama layanan pajak kendaraan pasca libur panjang dimanfaatkan warga untuk membayar pajak karena hari pertama layanan masih ada dispensasi keterlambatan pembayaran karena adanya libur panjang Lebaran. Selain membuka loket layanan di perkantoran UPPD Banjarmasin, di halaman kantor juga dibuka 2 loket tambahan pembayaran pajak serta seluruh mobil pajak keliling juga dibuka di beberapa kecamatan di Banjarmasin.
Hal ini sebagai antisipasi membeludaknya warga yang membayar pajak kendaraan di hari pertama masuk kerja. Ini kita mengantisipasi bagaimana kita melayani masyarakat. Kita sudah membuka layanan Galuh, kemudian ada Galuh, Nanang Galuh kita buka di halaman kantor. Jadi untuk sampai juga di daerah Banjar Timur, Banjar Selatan tetap kami buka untuk mengantisipasi membeludaknya wajib pajak. Di prediksi kami mungkin masyarakat banyak yang membayar pajak, jadi kami setiap hari sekitar 800, mungkin hari ini bisa ribuan yang datang ke kantor kami. Untuk bayar pajak STNK 1 tahun. Yang kemarin habis ini masanya? Kalau sebenarnya untuk matinya itu tanggal 10 bulan ini. Jadi untuk mengantisipasi denda dibayar hari ini. Jadi hari pertama ini seperti inilah. Tapi kalau misalnya ini harapannya layanannya di Samsat seperti apa gitu? Walaupun ini kan hari pertama nih membludak gitu. Kalau bisa sih diperbanyak aja loketnya. Jadi supaya terbagi, tidak antri di satu titik gitu. Kalau bisa ditambah jadi 3 atau 4 lagi. Kepada warga diimbau untuk memanfaatkan kemudahan layanan pajak kendaraan agar pendapatan dari pajak kendaraan dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan di Kalimantan Selatan. Saudara, berikut perakiraan cuaca esok hari Rabu 9 April 2025. Informasinya akan disampaikan perakirawan Rara Rahmita Nur Afifah dari Stasiun Meteorologi Samsidinar Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk hari Rabu 9 April 2025 bersama saya Rara Rahmita Nur Afifah, perakirawan BMKG Samsidinar Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer terkini, terdapat tekanan rendah di Laut Arafura dan utara Papua Barat Daya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya daerah pertemuan massa udara serta belokan massa udara di wilayah Kalimantan Selatan sehingga memicu pertumbuhan awan yang signifikan di wilayah tersebut. Arah angin di Kalimantan Selatan pada lapisan 3000 feet diperkirakan dominan bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Secara umum untuk esok hari, angin permukaan diperkirakan bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Sementara untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Cuaca pada esok pagi hari secara keseluruhan diperkirakan berawan di Kalimantan Selatan. Pada siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan berawan di kota ataupun kabupaten di Kalimantan Selatan, terkecuali di Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, terdapat potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Selanjutnya, pada malam hari terdapat potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, sedangkan di wilayah lainnya diperkirakan berawan. Pada dini hari terdapat potensi hujan ringan di kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, sedangkan di wilayah lainnya diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang untuk esok hari di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kita beralih ke informasi prospek cuaca mingguan wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku mulai tanggal 9 hingga 15 April 2025. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 99%. Cuaca dalam 7 hari ke depan secara umum diperkirakan terjadi hujan ringan, namun terdapat potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada tanggal 9 hingga 13 April 2025 di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan.
Menghadapi potensi cuaca signifikan ini, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, selalu siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja, serta berhati-hati dalam berkendara terhadap jalan licin dan berkurangnya jarak pandang. Demikian update perakiran cuaca Kalimantan Selatan. Untuk informasi cuaca yang lebih lengkap, Sobat dapat mengunjungi info BMKG atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Tetap hati-hati di jalan, patuhi tata tertib berlalu lintas, serta jangan lupa untuk selalu memantau update perakiran cuaca dari BMKG. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Apel perdana pasca libur Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan di halaman Balai Kota Banjarmasin. Apel yang dirangkai dengan suasana halal bihalal ini tidak hanya diikuti jajaran ASN, namun juga CPNS serta P3K yang telah mengantongi SK pengangkatan. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR saat memimpin apel perdana pasca libur Idul Fitri menekankan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin betapa pentingnya semangat baru dalam melanjutkan pelayanan publik, di mana hari ini kembali memulai aktivitas setelah menyelesaikan ibadah puasa 1 bulan penuh dan merayakan Hari Kemenangan. Wali Kota Muhammad Yamin juga mengapresiasi kepada para ASN yang telah memasuki masa purna tugas, serta menyambut hangat kehadiran keluarga baru di lingkungan Pemko Banjarmasin, yakni para CPNS dan P3K yang telah menerima SK pada bulan Ramadan lalu. Adapun total formasi baru yang diterima, pemerintah Kota Banjarmasin mencapai 400 orang. Terdiri dari 26 orang CPNS, 133 P3K teknis, 161 P3K guru, dan 57 tenaga kesehatan. Selamat bergabung kepada para CPNS dan P3K, bekerjalah dengan integritas, disiplin waktu, dan semangat melayani masyarakat. Alhamdulillah semua seluruh ASN hadir dan mengikuti apel dengan hari ini sekaligus kita menyampaikan mungkin beberapa hal terkait masalah apa yang saat ini. Jangan sampai setelah pulang Lebaran lupa dengan apa yang menjadi tugas masyarakat, tugas dari kita semua, tanggung jawab kita dalam hal mungkin saat ini adalah terkait masalah darurat sampah. Kita ingatkan kembali kepada PNS yang baru masuk ini adalah tugas berat kita ada di tangan kita, yaitu menangani masalah darurat sampah, dan tidak akan ada kata menyerah untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Pada kesempatan ini, Muhammad Yamin juga mengingatkan pentingnya penanganan masalah sampah di Kota Banjarmasin, dan isu ini sebagai tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan, tak terkecuali bagi seluruh aparatur sipil negara. Wali Kota juga mengungkapkan Kota Banjarmasin akan melakukan audit terhadap SKPD maupun instansi vertikal seperti Perumda untuk memastikan pelayanan berjalan efektif, efisien, dan transparan.
Mengawali aktivitas pasca libur panjang, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar apel gabungan. Kegiatan ini dirangkai dengan halal bihalal. Berlangsung di halaman kantor Sekretariat Daerah, apel gabungan yang dirangkai halal bihalal pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kegiatan diikuti aparatur sipil negara baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun P3K. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin Nur berharap kepada semua aparatur sipil negara bisa kembali menjalankan tugas sebagaimana mestinya dengan penuh semangat setelah libur panjang. Kepada para pemimpin di tiap instansi juga diminta untuk melakukan pengecekan kedisiplinan bawahan agar semua tugas yang diemban bisa berjalan seperti biasa dan bisa lebih baik lagi. Tak lupa Bupati juga berterima kasih kepada semua aparatur sipil negara yang selama bulan Ramadan telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, dan mengawali kerja di bulan April ini agar semua bisa melakukan konsolidasi dan koordinasi terkait berbagai hal termasuk jadwal kegiatan yang sudah disusun agar dapat terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan. Dengan harapan semangat kebersamaan, kekompakan, solidaritas, dan hal baik lainnya selama bulan Ramadan agar dapat terus dipelihara. Suasana bertambah meriah dengan dirayakannya ulang tahun ke-65 Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani. Sebagai langkah strategis kembangkan WUSU di Badua, Pemprov WUSU Kalimantan Selatan gelar pelatihan wasit, pelatih, dan juri. Perdana dilaksanakan, pelatihan digelar untuk persiapan 2 ajang penting WUSU Kalimantan Selatan, yakni Kejuprop 2025 dan Porprov Talaman datang. Menyusul berkembangnya bela diri wushu di 8 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, pengurus Provinsi Wushu Indonesia Kalimantan Selatan gelar penataran wasit, pelatih, dan juri tingkat daerah di Banjarmasin. Menjadi kegiatan perdana sejak 25 tahun bela diri wushu ada di Kalimantan Selatan. Ketua Wushu Indonesia Kalimantan Selatan Chandra Bayu mengungkapkan, ini sebagai langkah efektif dan strategis mengembangkan SDM wushu di Banua. Sebab hingga beberapa tahun terakhir, wushu menjadi salah satu cabang lawas yang belum pernah dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi karena minimnya pengurus cabang. Pada Porprov Tanah Laut dan Kejurprov 2025 mendatang, wushu rencananya akan dipertandingkan. Nah, untuk Kalimantan Selatan mungkin untuk kali ini baru kali ini yang dilaksanakan. Jadi harapan kami sebagai pengurus wushu dan mungkin sesepuh dari wushu Pak Berto itu adalah kami akan mencetak pelatih, juri, dan wasit untuk wushu Kalimantan Selatan, yang mana nantinya mereka kembali ke daerah masing-masing dan untuk mengembangkan wushu di seluruh Kalimantan Selatan, kabupaten kota. Bela diri wushu menjadi salah satu cabang olahraga unggul Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Namun dalam 2 gelaran Pekan Olahraga Nasional terakhir, prestasi mereka meredup. Sehingga diharapkan pelatihan ini dapat meregenerasi dan mendorong prestasi wushu di Kalimantan Selatan. Informasi seputar Kalimantan akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Borneo. Dari Kalimantan Tengah, saudara warga di sekitar Kecamatan Dusun Tengah, Barito Timur mengharapkan perbaikan segera terhadap ruas jalan yang mengalami kerusakan parah. Jalan yang menjadi akses utama bagi warga dan kendaraan angkutan kini dalam kondisi berlubang dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Salah satu warga, Tata, menyebutkan kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan semakin parah seiring berjalannya waktu. Ia berharap pemerintah segera turun tangan untuk memperbaiki jalan Ampa, Kecamatan Dusun Tengah. Saat hujan, genangan air membuat jalan semakin licin dan membahayakan pengguna jalan. Aku wakil masyarakat Ampa Kota atau Barito Timur khususnya, seperti yang Anda lihat sekarang, jalanan tengah kota Ampa ini seperti kubangan kerbau yang seharusnya memang tidak layak untuk dilewati. Nah,
Kondisi jalan yang rusak tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada perekonomian, terutama bagi pedagang dan pengusaha lokal yang menggunakan jalur tersebut untuk distribusi barang. Beberapa pengemudi angkutan umum mengaku terpaksa memperlambat perjalanan mereka karena harus ekstra berhati-hati melewati jalan berlubang dan bergelombang. Dari Kabupaten Barito Timur, Christian Dery melaporkan. Kita beralih ke Kalimantan Barat. Saudara, di Stanbun Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat mewaspadai penyebaran kasus rabies di Kabupaten Sintang. Petugas tetap menyediakan vaksin anti rabies bagi anjing guna mencegah penyebaran rabies. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang menyiagakan vaksin anti rabies bagi hewan anjing. Vaksin itu akan diberikan bagi hewan guna mencegah penyebaran rabies di Kabupaten Sintang. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stanbun Sintang, Eka Daliana mengatakan, kasus gigitan anjing di Kabupaten Sintang masih terus terjadi setiap pekannya. Hingga saat ini sudah lebih dari 80 warga yang terkena gigitan anjing. Meskipun belum menimbulkan penyakit rabies, namun petugas tetap waspada dengan menyiagakan vaksin anti rabies. Petugas juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Jika terkena gigitan anjing, langsung datang ke puskesmas terdekat untuk diberikan pengobatan. Kasus rabies di Kabupaten Sintang di tahun 2025 ini sampai saat ini ada kasus gigitan kurang lebih 80 orang tergigit, tapi mereka sudah dilakukan vaksinasi oleh Dinas Kesehatan. Untuk kasus meninggal sampai saat ini belum ada karena mereka sudah paham setelah digigit langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Untuk vaksinasi kita masih ada stok kurang lebih 600 dosis untuk kegiatan rabies tersebut. Ada beberapa masyarakat yang antusias datang ke kantor untuk menyuntik anjingnya dengan operasional dengan vaksin yang tersedia. Yang tadi itu anak mereka dua nih. Eka Daliana menambahkan, petugas di Stanbun Sintang terus memonitoring kasus rabies di Kabupaten Sintang. Jika ditemukan kasus, petugas akan langsung melakukan pencegahan dengan berbagai pengobatan yang dilakukan. Widi Aryadi melaporkan. BPBD Kalimantan Barat mencatat bencana alam banjir di wilayah Kalbar pada tahun 2025 terparah dalam beberapa tahun terakhir. Pengerukan Sungai Kapuas dinilai sebagai langkah yang perlu diambil secepatnya untuk mitigasi bencana banjir. Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel, menyatakan bahwa penyebab utama banjir di Kalimantan Barat adalah kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan langkah konkret untuk memperbaiki kondisi tersebut. Daniel menilai bahwa upaya normalisasi parit, sungai kecil, dan anak sungai perlu dilakukan segera. Namun langkah terpenting adalah pengerukan Sungai Kapuas sebagai sungai induk di Kalimantan Barat. Menurut Daniel, walaupun anak sungai di kabupaten dan kota dilakukan normalisasi, jika Sungai Kapuas tidak dikeruk, maka hal tersebut tidak akan berdampak signifikan, mengingat semua muara sungai ini berada di Sungai Kapuas. Daniel mengatakan Pemprov Kalimantan Barat telah berupaya mendorong pengerukan Sungai Kapuas. Namun karena statusnya sebagai sungai strategis nasional, keputusan tersebut berada di tangan pemerintah pusat. Sudah banyak parit, sungai-sungai kecil, anak-anak sungai yang sudah dangkal yang perlu dilakukan segera normalisasi. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah pengerukan Sungai Kapuas sebagai sungai induk di Kalimantan Barat ini, karena walaupun anak-anak sungai di kabupaten dan kota ini dilakukan normalisasi, kalau Sungai Kapuas tidak dilakukan normalisasi itu sebetulnya tidak akan berpengaruh secara signifikan karena semua muaranya sungai ini ada di Sungai Kapuas. Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel, berharap pemerintah pusat dapat memprioritaskan pengerukan Sungai Kapuas pada tahun 2025 dalam program nasional, agar resiko banjir di Kalimantan Barat dapat berkurang secara signifikan, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kerugian akibat banjir yang terjadi secara berulang. Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur melakukan peninjauan ke gedung Sekolah Dasar Negeri 001 Gurimbang, Kecamatan Sambaliung yang terkena bencana longsor. Peninjauan itu sebagai tindakan respon cepat pemerintah untuk penanganan perbaikan gedung.
Cuaca buruk yang terjadi di Kabupaten Berau menyebabkan tanah longsor di Desa Gurimbang, Kecamatan Sambaliung. Musibah tanah longsor ini mengakibatkan salah satu ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri 001 Desa Gurimbang roboh terkena longsoran tanah. Dinas Pendidikan Kabupaten Berau akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah desa dan daerah untuk segera menindaklanjuti perbaikan gedung sekolah yang terdampak. Hal ini dikarenakan pelajar akan segera kembali masuk sekolah pasca libur Lebaran. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Mardiatul Idalisa menyampaikan pihaknya akan melakukan upaya usulan perbaikan kepada pemerintah daerah mengingat gedung sekolah merupakan fasilitas sarana pendidikan yang sangat diperlukan. Kalau perbaikan pasti kita kan mengusulkan dulu ya Mas ya, kita usulkan dulu baru nanti perbaikan. Tetapi untuk antisipasi ruangan, insya Allah kita sudah diskusikan dengan kepala sekolah. Di sini masih ada satu ruangan perpustakaan yang juga bisa digunakan untuk kelas sementara sambil ini bisa diperbaiki. Tetapi ini perbaikannya juga menunggu kemungkinan dari pihak PUPR untuk penyelesaian dulu tebiknya ini. Selain upaya perbaikan gedung sekolah, Dinas Pendidikan juga akan berkoordinasi dengan PUPR Berau untuk penanganan material tanah yang menimbun ruang kelas. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Timur dipimpin langsung Direktur Lalu Lintas Kombes Pol Rifki melaksanakan patroli dan pemantauan arus balik di Balikpapan. Sejauh ini berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi lalu lintas berjalan lancar dan kondusif. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur bersama jajaran pejabat utama melaksanakan patroli dan pemantauan arus balik Lebaran serta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di sejumlah pusat keramaian, khususnya kawasan wisata pantai di Kota Balikpapan. Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim, Kombes Pol Rifki mengatakan, kegiatan pemantauan dimulai sejak pagi hari mencangkup ruas tol IKN dan jalur-jalur protokol utama di wilayah Balikpapan, termasuk destinasi wisata Pantai Lamaru dan Pantai Manggar. Berdasarkan hasil evaluasi hingga hari ini, Kombes Pol Rifki menjelaskan tidak terdapat kejadian yang menonjol baik dari aspek kriminalitas maupun kecelakaan lalu lintas. Dirlantas Polda Kaltim berharap kondisi ini bisa terus terjaga hingga berakhirnya operasi ketupat tahun 2025. Hari ini kami bersama rekan-rekan dari PJU Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim telah melaksanakan patroli dan pemantauan situasi arus balik dan situasi Kamsel Ditlantas di pusat-pusat keramaian, khususnya di wisata pantai yang ada di Kota Balikpapan ini. Dan alhamdulillah hasil pantauan kami tadi dari pagi kami laksanakan pantauan di jalan tol IKN, kemudian di jalur-jalur protokol jalur utama yang ada di wilayah Balikpapan ini, termasuk di Pantai Lamaru, Pantai Manggar. Situasi arus lalu lintas sampai dengan saat ini alhamdulillah ramai, lancar, dan tetap kondusif. Kemudian juga hasil evaluasi juga sampai dengan hari ini untuk kejadian yang menonjol, baik itu terkait dengan kriminalitas maupun Kamsel Ditlantas, khususnya laka lantas yang menonjol sampai saat ini juga tidak ada. Dan Ditlantas Polda Kaltim berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas demi kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik pasca libur Lebaran. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Tutup sudah perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Mela Azadi. Atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Bandua.